Tuhan kembali secara Tuhan kita Yesus. Kita ingin mati menyadari betapa besar kasih Allah. Selain itu kita berharap dapat mati sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat dari dosa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin menyenangkan kembali Yesus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar Tuhan. Lewat jalan salib ini, ajarkanlah kami agar tidak takut cinta yang kau dan bersama. Yesus Kristus bersama Ibadah dan Roh Kudus dalam hidup kami yang ini dan sepanjang masa. Mari kita Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau yang Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesudah diangkat, Yesus pulang menghadapkan penghidupkan pertama pada kehidupan dunia. Dia melawat pengadilan neraka. Pilatus bertanya kepada orang berkata, apakah Tuhanmu terhadap orang-orang? Mereka menjawab dengan mengatakan kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa. Seperti yang maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukumannya. Ia kepada rakyatnya untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan demi keselamatan kami. Demi kami yang Kau telah setia kepada kehendak Bapa, dan Kau harus menghadapi hukuman mati. Semoga kami selalu setia kepada kehendak Bapa. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tapi berikanlah kami dari yang jahat.
Perhentian kedua, Yesus memanggung salib. Kami menyembah di kalian Tuhan dan bersyukur kepada Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat bergorak-gorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memikul salib sendiri, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikuti Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh berbagian dalam salib. Engkau mengizinkan kami dan penderitaan dengan Engkau. Semoga kami setia menunggu salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut. Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami, perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah di kalian Tuhan dan bersyukur kepada Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan letih. Beban selingkuh terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan badan. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati terjadi tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipangkul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia terpengang oleh karena pemberontakan kita. Dia direbutkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Selanjutnya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau. Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah
Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kepada kami, jangan mengulangi kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan pergantian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang. Tetapi dalam perjalanan sengsara itu, ternyata masih ada Maria yang setia dalam sama. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah. Mari kita hening. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendidik orang yang beriman. Semoga karena teladan Maria kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan bersama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Kami yang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami ibadah kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pengertian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebabkan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas jembatan, supaya dikukulnya sambil mengikuti Yesus. Memangkul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagi aku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelak. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung beban, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa benar. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajarkan kami untuk menyenangkan dan
Tuhan atas kehadiran kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Penantian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan semarak dan ketempanannya, wajahnya terasa. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia, dan tampaknya tidak seperti anak manusia. Ia tidak tampak dan semaraknya kemudian banyak, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia dan lupa sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menunjukkannya. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yang Pero. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajah. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita dengar sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering kami menolong orang yang sedang terluka. Semoga teladan Veronica buat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sudah sedang. Dengan demikian, kami meringankan pula beban, sebab Engkau telah memberikan kita malah Tuhan kami ini dan semuanya. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami kedua kali kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan
merasakan tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin patah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, Dia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu, Ia meneruskan perjalanannya tanpa lelah. Apa yang dinubuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dia aniaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Mari kita hadir sejenak. Mari kita berdoa. Ya Yesus, bantulah kami dengan kami dan keimanan. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dan dosa-dosa, seperti Engkau bangkit kembali dari kematian. Tuhan kasihanilah Bapa kami perhentian yang ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratapi. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Mari kita hadir sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Raya, kami bersyukur kepada Engkau yang menguatkan kami agar bersadar. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa-dosa
Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanlah kami orang berdosa ini. Bapa kami, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabit bait suci terbelah. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah
serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampaikan dalam diri kami hari atas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung dan boleh mengabdikan diri kami seluruhnya hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, bila sepanjang masa. Tuhan kasih-Nya Bapa kami Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pergantian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah bersedia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Oleh baptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga,
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-tekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bakti, baginya segala hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh berkumpul dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami.